Dokter Ilya. Belum bisa itu kayaknya. Waalaikumsalam. Sampai Gimana langsung Dok? aja, Dok. Apa kabar? Baik, Halo. alhamdulillah sehat, Dok. Gimana mini projectnya? Wah, ini senang sekali udah minggu terakhir ya Dok ya, modul 8. Tinggal 2 kali pertemuan lagi, Alhamdulillah. Ibaratnya kalau kuliah udah selesai kuliahnya gitu ya Dok, tinggal tesisnya gitu ya. Iya. Tapi yang mini project ini yang berat, Dokter. Belum Iya bisa itu bergerak. ibaratkan tesisnya ya, tapi Iya. mudah-mudahan setelah ini kan dokter bisa lebih konsen lagi ya dok Iya. untuk ini supaya kita nanti bulan 6 tuh udah wah pelantikan ketemu di FMF Jakarta. Amin. Amin, Dokter, Dokter. tanya dong, Dok. Silakan dokter Yudi. Dok, kan ada info yang simpang siur ini kalau dari teman-teman di apa namanya? Yang di intensif itu Ah, ada yang bilang katanya nanti hasil mini pro-nya presentasi via Zoom. Ada yang bilang katanya tidak Zoom tapi ketemu langsung. Yang benar yang mana ya, Dok ya? Kalau yang saya dengar itu kayaknya langsung ketemu dok. Makanya Langsung ketemu. biasanya dibagi dokter dapat pembimbingnya itu ini dok dari mana? Satu kota, makanya dibagi per regional dok. Kalau pembimbing kami satu provinsi. Oh untuk yang ini presentasinya ya, Iya dok. PIC-nya PIC-nya Dokter Ali, Dok. Dokter Jakarta. Ali PIC-nya dia di Sumatera Medan, kayaknya Utara, Zoom iya. dok. Oh, di. Oh, Medan. Ya. Kebetulan Dokter Ali teman saya. Jadi kayaknya Nah, Zoom dok kalau gitu. Zoom ya. Oke. Mm-mm. Ah lebih enak kalau Zoom. Itu presentasinya berarti satu regional bareng gitu ya, Dok ya? Dalam satu Kayaknya acara. iya dok, satu PIC itu misalnya bersamaan lah waktunya kapan gitu. Oke, Walaupun oke. beda pembimbing ya dok ya, tapi satu Iya, PIC. ya karena kan PIC nanti yang memberikan penilaian dok, ini pas nggak gitu istilahnya. Bisa atau enggak, lulus atau enggak, gitu lah istilahnya. Tapi saya yakin lulus. Kalau yang reguler belum Ya tahu bukan lulus. jadwalnya ya, dokter. Izin. Gimana dokter Kalau Ayu? kalau yang reguler belum tahu jadwal kami kapan Kalau presentasi. jadwal kayaknya masih belum dokter. Hmm. Masih belum namanya offline. Siapkan dengan baik. Yang penting terlihat dok indikator keberhasilannya. Dari sebelum kita lakukan mini project, data awal dengan setelah kelihatan. Wah, saya yakin pasti nanti presentasinya, aduh, jangan ada yang dikhawatirkan. Terima kasih, Dok. Iya. Sebenarnya sangat khawatir sekali loh dok. Khawatirnya di mana, Dokter Weni? Dokter Weni itu sampai turun berat badannya 5 kilo itu, Dok. Enggak, Wah, saya wah, ini saya bersyukur banget lagi. tuh, Alhamdulillah. Bersyukur. Kalau kalau stres tuh malah nafsu makannya meningkat dok. Dokter, apa yang bisa saya bantu? Apa yang ininya? Masih Sesuai, bingung. eh, eh, gini mungkin ya dok, kalau kita mini project itu kan project yang kita lakukan mungkin pendampingan ya dok. Ya pendampingan sesuai dengan apa yang kita buat di mini project seperti kayak kayak proposal lah kalau kita penelitian ya dok. Misal nih, misal saya ingin membuat mini project ini untuk apa namanya salah satu faktor resiko hiperglikemik misalnya itu adalah obesitas sentral. Berarti indikatornya adalah lingkar pinggang atau lingkar pinggung, lingkar pinggul gitu ya dok. Kalau pada wanita kurang dari 80, pada pria kurang dari ya 80, pada pria kurang dari 90. Nah, saya ingin membuat mini project nih ada 5 nih pasien saya nih. Apa namanya? DM nih. DM. Kebetulan setelah diukur semuanya kok pada prianya di atas 90, wanitanya di atas 80. Maka saya mau melakukan pendampingan nih selama 1 bulan. Saya ingin membuat lingkar pinggangnya turun misalnya berapa indikator berapa 5 senti gitu misalnya dok. Oke, berarti dalam proses pendampingan dokter melakukan ada apa namanya grouping. Buatlah misalnya WhatsApp group.
WhatsApp grup dari hari apa namanya? Kita mulai start di minggu pertama. Minggu pertama dimulai dari hari pertama itu saya mengatur pola makan dan juga aktivitas fisik. Aktivitas fisik enaknya yang paling memudahkan dan mampu laksana oleh pasien adalah jalan kaki misalnya, Dok. Jalan kakinya 5.000 langkah. Oke, di grup berarti saya udah nyarankan nih semua peserta yang ikut mini project saya pakai smartwatch atau pakai aplikasi handphone ya mungkin yang apa namanya kita rekomendasi install untuk yang bisa mengukur langkah kaki gitu ya jadi setiap hari mungkin sebelum jam 8 malam mereka harus sudah memberikan apa namanya satu hari itu udah berapa langkah gitu. Oke, Bapak A 5.000 langkah centrang. Ibu B 5.000 langkah centrang. Oke, aman nih di aktivitas fisik. Lalu PR-nya makan, pola makan. Pola makan berarti ada 3 kali makan tuh ya dok. Makan pagi, makan siang, sama makan malam. Nah, mungkin pagi-pagi ya Bapak A coba boleh difoto nih makannya apa gitu misalnya. Wah ini makannya Pak, mohon maaf itu karbonya kebanyakan. Untuk nasinya mungkin kita skip, kita ganti siang ya. Untuk pagi Bapak makan telur, tapi telurnya kurang. Misalnya dia yang makan 3 butir, tambah ya Pak jadi 5. Tapi kuningnya 2 butir aja, misalnya gitu. Nah, jadi proses pendampingan itu dok, maksudnya yang mungkin apa ya? Rata-rata saya lihat peserta yang belum mengerjakan gitu. Gitu atau mungkin apa namanya belum sempat gitu mendampingi nah gitu kalau dokter masalahnya apa dokter Weni dokter Weni udah ini gimana dok ayo apa yang Masih ini bingung, Dok, masih bingung. bingungnya gimana ayo ini ada yang lain mungkin bisa kasih masukan juga gimana dok Izin dokter, saya mau sharing yang boleh dokter menurut ayo saya. Saya kan nah pada kelompok risiko yang di kantor dok berdasarkan hasil pengukuran berkala per 3 bulan. mm-mm. Kalau kami kan dari pegawai Kemenkes kan memang harus melaporkan tiap 3 bulan ya dok, yang indikatornya itu cek GDS, cek kolesterol, lingkar perut, tinggi badan, berat badan, yang lain-lain. Nah kemarin saya udah maju presentasi di depan kepala kantor dan teman-teman. Ternyata saya itu sebenarnya dari 110 pegawai kan 56 yang faktor resiko, tapi resiko 56 itu ada yang hipertensi, ada yang hiperglikemi segala macam. Tapi yang saya koreksi cuman dari perubahan pola makan sama aktivitasnya dok. Nah, yang saya nilai kan sekarang pola makan mereka. Nanti saya mau masukin ke Nutri surveinya. Dan ternyata banyak banget yang minat. Tadi rencana itu saya bilang saya cuma ngambil samplingnya. Yang kayaknya saya kepegang kan dong. Saya kan tanya waktu kemarin tuh teknik samplingnya ada rumusnya enggak. Kemudian ada salah satu fasil bilang sebenarnya sebanyak yang semampu kamu. Iya, nggak pakai ini dong, nggak usah pakai hitungan sampel karena bukan penelitian, Iya, dokter. benar dok. Jadi Nah, saya memang sudah semampunya paparkan saja. kemarin yang Hmm. beresiko 56, yang saya cuman akan mendata atau mendampingi 5 orang karena kan progres kita itu, Cocok. maksud saya itu walaupun kita cek per 3 bulan itu udah 2 tahun tuh nggak ada yang keluar dari zona kelompok resiko. Maksud saya nggak apa-apa per 3 bulan tuh walaupun cuma 1 atau 2 orang, tapi yang ada progresnya, begitu kan dok? Maksud saya walaupun cuma 1-2 orang. Nah, jadi maksud saya nanti kan kita kan nggak bisa mengukur perubahan pola 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 apa dok, perilaku orang kan nggak bisa secepat itu berubah. Sedangkan kan kita cuma dalam 1 bulan kan dok. Iya. Misal dari cuma 5 orang progresnya tuh nggak banyak, misalnya cuma perubahan pola aktivitasnya aja dari pola makannya ternyata kalorinya tetap banyak. Maksudnya nggak apa-apa kan dok? Gitu tuh Nggak apa-apa maksudnya. dong. Nggak Nggak apa-apa kan dok? apa-apa. Misalnya dari 5 orang atau 6 pun orang cuma satu yang ada Terakhir. progres, kan saya minta aktivitas mereka dari Strava atau yang lainnya kan dok, bukti maksudnya melakukan aktivitas 1 minggu dari 150 menit. Nah dari sekian itu kalau yang berubah cuma 2 atau 3 orang nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, dok. Tapi kan nanti kan di akhir, di
Yang paling iya. penting ini adalah yang akan kita lakukan sehari-hari sebagai dokter keluarga, Dok. Mm-mm. Yang Itu dong menurunkan maksud saya. stratifikasi risiko. Keren Mm-mm. banget, Dokter Ayu, itu ininya mini Iya, projectnya. karena diminta Eh, kantor pusat itu melihat kami itu pegawai Kemenkes itu 90% ternyata yang dilaporkan itu kelompok resiko semua. Jadi memang Iya, harus berubah Kak, ini katanya. berarti nanti kalau ada yang berhasil itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi protokol, Dok. Itu apa sih yang dia lakukan sehingga dia berhasil? Nah, kita buat protokolnya nanti jadinya, Dok. Protokol untuk menurunkan berat badan. Aktivitas fisiknya bagaimana? 150 menit per minggu. Aerobik misalnya. Aerobiknya apa Iya, yang paling gampang, yang low impact bagi yang obesitas adalah jalan. jangan bener dok. Biasanya Kepala sama kantor saya pasien. ini barusan 1 bulan yang lalu sampai bawa alat fitness dok ke kantor karena kan mereka juga kepala kantor itu dibebankan untuk program harus ada perubahan kan dok Iya. pegawai Nah, Kemenkes itu. Jadi saya bilang role model kantor kita udah bagus tapi kadang masih pegawainya masih bandel. Itu benar. dulu dok. Kalau kalau ini Dok, saya apa namanya usul untuk yang udah saya lakukan juga nih sama ada teman-teman, kebetulan ada dosen nih, ada sekitar 12 orang dosen Dok yang kepengen ikut apa namanya perubahan lifestyle. Ya salah satunya itu yang kita buat setiap harinya itu 5.000 langkah Dok. Jadi setiap jam 10 malam sebelum tidur tuh kita udah ngelapor hari ini berapa langkah Oh dicetak. iya. Jadi motivasi, saya sendiri jadi termotivasi dokter. Kalau misalnya kan jam jam 8 gitu habis sholat isya, saya baru 3.000 langkah gitu. Oh ya, nambah sendiri ya dok sekitar Nambah. rumah ya. Jadi iya, dia saya apa namanya teman-teman lain juga nyampaikan iya ternyata jadi motivasi buat kita ya gitu. Apa namanya bersama-sama gitu Oh dok. iya, siap-siap dok. Nanti mungkin ada Jadi poin buat tambahan. kelompok coachingnya jadi buat grup khusus gitu. 5 orang Ya, atau 10 orang gitu deh. ya. Nah, di situ nanti biasanya saya buat ada quote-quote apa gitu supaya Mm-mm. nambah motivasi gitu deh. Iya benar dok. Teman-teman Istiqomah itu yang yang lain juga. susah. Benar Iya, dok. konsisten itu yang susah, Dok. Untuk jaga konsisten itu ya kita memang harus ada temennya bersama-sama, Dok, grouping. Kalau sendiri susah, Dok. Iya, iya siap-siap dok. Ah, Jadi terima kasih ya apapun dok. hasilnya, iya Dokter Ayu, apapun hasilnya nggak dokter jangan apa, bukan salah siapa-siapa. Yang paling penting dokter udah buat protokolnya nih, 150 menit ya dalam 1 minggu, lalu kalorinya kita hitung berdasarkan Nutri Survey. Itu udah oke dokter. Dokter, saya izin, saya tuh masih bingung loh yang bar itu. Maksudnya dikaitkan sama kebutuhan kita itu kayak mana ya? Kalau bar itu kan saya itu tertulisnya itu misalnya aktivitas dengan aktivitas seperti itu kemarin tuh kan 2.000 sekian kalori ya. Kemudian sedangkan saya Bocet makan itu itu ya dok, iya. bocet Saya kalau nanya sama teman-teman saya yang lain juga pada bingung bar itu kalau kita kaitin sama kebutuhan kalori kita sebenarnya nggak balance. Masa saya harus makannya banyak kan dok? Sedangkan saya kebutuhan kalorinya misal cuma 1.750. Di bar itu dengan aktivitas begitu harusnya 2.000. Maksudnya kan gitu ya dok? Jadi yang saya harus ikutin gimana dok maksudnya? Iya ya dok. Kalau untuk bocor activity itu sebenarnya lihat gambaran dok, bagaimana kalori ekspenditur kita yang sudah kita keluarkan kalorinya dalam 1 hari dibandingkan dengan Nutrisufay kalori intake Oh, yang berarti masuk. berarti kalau kayak gitu balance ya dok. Maksudnya kita Iya balance. oke, jadi kalori kita dengan kegiatan seperti itu kurang lebih 2.000 kalori yang Iya. dikeluarkan. Iya. Kemudian, Sekarang masalahnya dok, kita kan mau ada defisit kalori. Nah, berarti kalori ekspenditurnya harus lebih banyak dari yang masuk, gitu dok. Si bocor aktivitinya harus lebih banyak dok daripada yang si Nutri-Survey jumlah kalorinya, oh supaya iya. penurunan berat badan. Oh iya 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 ya. Udah Nah, nyambung saya dok. Mungkin karena itu mengikuti aktivitas saya ya dok. Harusnya saya biar kebayang aktivitas teman-teman yang lain ya. Oh iya ya siap-siap dok. Oke, makasih ya iya, dok. sama-sama Dokter Ayu. Oke, Bapak Ibu, ini kita ada tugas seperti biasa, Dok, yang nantinya akan kita upload. Hari ini, tadi kita sudah mendengarkan tentang implementasi pelayanan kedokteran keluarga dalam kesehatan komunitas atau diagnosa komunitas gitu, Dok. Nah, dokter udah ini mungkin ya, sudah lihat videonya juga. Jadi hari ini kita berdiskusi, Dok, untuk membuat diagnosa komunitas. Silakan nanti dokter pilih diagnosa komunitas yang mana.
Oke, untuk itu mungkin forum saya serahkan kepada kelompok 5. Silakan, dokter. Ketua. Silakan. Share screen, Dokter Weni. Judulnya tadi ya Pak Ketua. Iya, kalau yang mungkin videonya udah pada lihat, dokter. Belum, Belum, dokter. Dok. Belum Kalau belum, dapat. tayangan juga boleh, dok, biar nonton sama-sama. Tapi videonya Siapa ini yang bisa udah buka? materi. Siapa yang bisa buka? Biasanya nggak pernah bisa buka. Yang di YouTube-nya Dokter Yang Tuti YouTube tadi, itu dok, yang Dok, saya baru kirim bisa dok, dibuka. yang saya share di grup itu dok, YouTube-nya dok. Biar Yang nonton udah. bareng-bareng ya, dok. Hmm. Dokter, Cuman izin saya videonya ke itu toilet ada, ya, dok. iya. Izin bentar ya. Ya. Iya, Cuman Dok. YouTube-nya itu ada suara background itu menurut saya sih suara dokter Trevinonya agak kecil, jadi nggak terlalu jelas. Siapa yang bisa nge-sharein? Coba, gimana sih? Yang di grup loh dok, udah Grup saya copyin link YouTube-nya. link YouTube. Ini semua kita masuk di dalam topik yang luar tentang diagnosis komunitas. Diagnosis komunitas ini adalah suatu kegiatan klinik yang ditujukan agar kita bisa mengidentifikasi faktor risiko yang ada di dalam komunitas yang kita layani. Jadi ide komunitas ini tidak berarti hanya milik dari puskesmas yang berada di wilayah. Yang ini bukan ya? Sudah muncul belum? Ya Sudah dok, muncul. Muncul, Dok, sudah muncul. Komunitas Bukakan. merupakan bagian dari Suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar dok. juga dilayani oleh Tapi seorang muter-muter, Dok. dokter dalam swasta, partner di dalam diagnosis komunitas. Diagnosis komunitas ini adalah suatu kegiatan klinik yang ditujukan agar kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang ada di dalam komunitas yang kita layani. Jadi ide komunitas itu tidak berarti hanya milik dari puskesmas yang berada di wilayah. Komunitas merupakan bagian dari kelompok yang kita layani, yang juga dilayani oleh seorang dokter dalam pelayanan swasta. Karena di dalam konsep BPJS saat ini ada komunitas-komunitas yang perlu disasar dan mencapai target tertentu. Kenapa perlu ada komunitas? Karena memang ada variabel-variabel atau faktor-faktor risiko yang terjadi secara berkelompok, bukan hanya terjadi perorangan atau kemudian Suaranya double ya, Dok, ini, Dok. dengan komunitas. Iya, Pak ya. Coba saya post dulu. Dan di situ ada siap pengaruh sosial budaya, juga pengaruh dari lingkungan. Ada kita melakukan komunitas dan masih dalam negerinya saat ini, di mana dalam integrasi dalam negeri tersebut Masih di double? enggak dok. bukan juga identifikasi risiko. Hampir mirip dengan diagnosis PK, aja di sini kemudian perlu ada Hilang dok, share screen-nya dok. data yang dikumpulkan. Nggak kuat jaringannya. Saya Diagnosis tering. komunitas dapat didefinisikan sebagai suatu proses Dokter Tuti, jaringannya kuat nggak? Kuat dok di rumah. Oke. Kelihatan nggak, Dok? Kelihatan. hidup Kelihatan. keluarga dan keluarga hidup di dalam komunitas. Artinya keluarga juga adalah
Dokter berhenti. Wed, suaranya Nggak mute. jalan, Dok. Dok Wei nggak jalan. Tentu saja Dokter Wed jangan mute. Udah call tuh dong. Ya, ya. Dari kedengaran. mau tidak mau dipelajari tidak menjadi komunitas. Sehingga dengan kita melakukan diagnosis komunitas, kita identifikasi ada Saya variabel-variabel izin. di dalam komunitas yang kemudian kita bisa intervensi secara komunitas. Atau mungkin kalau orang per orang melakukan perubahan tidak akan berhasil. Tapi kalau secara bersama-sama komunitas akan lebih efektif berdaya guna. Slide ini menggambarkan alasan mengapa kita perlu mempelajari diagnosis komunitas. Yang pertama yaitu menurut WHO, profil seorang dokter adalah community leader. Sebenarnya isi video ini sama dengan yang diomongin sama Dokter Trevino tadi. Nah, ada dia di bagian langsung yang di pitnya itu aja kali, Dok. Pit stop satunya itu, Dok. Yang mana dok? Di tengah-tengah. Ini dong. Kita mungkin lihat itu bisa lintas sektor pastinya untuk membantu penyelesaian masalah di komunitas. Dan itu memang perlu ada advokasi. Nah, community diagnosis adalah langkah 1 sampai 4 di dalam problem solving cycle model yang ini. Mulai dari identifikasi masalah, mengeksplorasinya, kemudian kita men-set tujuan ya, goals, serta menyusun alternatif permasalahannya. Karena akhir dari diagnosis komunitas adalah rekomendasi penyelesaian masalah, alternatif dari intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, hubungan dengan komunitasnya tetap merupakan hubungan yang kemitraan ya, partnership, jadi bukan paternalistik. Sehingga ketika kita sampai kepada mengeksplor, mungkin juga kita bisa melakukan persamaan dengan set goals. Jadi ketika dokter mengalami masalah tersebut dengan beberapa narasumber dari komunitas, dokter juga bisa kemudian menggali sebenarnya bagusnya kayak apa sih, tujuannya mau kayak apa. Kalau sekarang data-data itu bukan dikumpulkan oleh dokter, maka setelah data-data terkumpul secara kuantitatif, dokter bisa melakukan pendalaman kualitatifnya. Kalau dokter nggak ada waktu, maka dokter mendelegasikan kepada teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Atau dokter bisa mempelajari dari kasus-kasus yang sudah ditangkap. Misalnya, dengan adanya kasus Nyonya N ini, maka berbagai variabel yang mempengaruhi Nyonya N kita pelajari dan kemudian dikaitkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan ada, kemudian kita melakukan suatu pengambilan kesimpulan. Ya, oh ternyata ada masalah ini dan setting goals-nya kemudian bisa dilakukan dalam pertemuan advokasi baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan wilayah. Contohnya gimana? Misalnya kita menduga bahwa Ibu M ini juga akan mengalami masalah akses ke pelayanan kesehatan karena tinggal di keluarga muda atau tinggal bersama anak-anak yang sudah lansia ya, sehingga dia yang tadinya dibantu oleh anak perempuannya untuk ke pelayanan kesehatan akan kehilangan dukungan support tersebut. Nah, kalau kita menduga itu bukan hanya problem di keluarga juga, maka dari hasil data-data yang dikumpulkan dalam transformasi data primer, kita bisa mengidentifikasi pertama, berapa banyak lansia yang diabetes. Kedua, model keluarganya seperti apa? Keluarga inti atau extended family. Kalau dia keluarga inti, berarti cuma tinggal pasangan lansia, jangan-jangan. Ya, karena mereka udah nggak ada. Atau extended family, berarti lansia tinggal pada keluarga yang produktif,
yang dua-duanya bekerja, misalnya suami istri bekerja, itu juga pengaruh. Atau keluarga extended, di mana yang keluarga intinya adalah anak dengan mantunya, dan kemudian salah satu bekerja, pasangannya yang kemudian ngurusin lansia, tapi juga ngurusin balita. Nah, dari situ kita sudah bisa mengklasifikasikan komunitas kita, ya, sehingga kemudian kita bisa melihat mana yang low risk, mana yang mid risk dan high risk, ya. Dari situ kita bisa setting goals masing-masing, ya, sehingga dengan kita melakukan setting goals itu, intervensi kita juga secara kelompok akan lebih efektif. Mana yang perlu menjemput bola misalnya, mana yang kita bisa lakukan di suatu di tempat di ruang konsultasi, ya, itu merupakan alternatif penyelesaian masalah yang kemudian kita komunikasikan kepada masyarakat, dan berikutnya kita akan melakukan pelaksanaannya sampai kepada evaluasi. Ini adalah problem solving cycle dan peran diagnosis komunitas di dalamnya. Masalah yang perlu diidentifikasi dari sebuah komunitas timbul dari pengamatan dan perhatian atau care kita terhadap kondisi sesuatu yang ditemukan di tempat klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Sehingga kemudian kita melihat, oh ya, kita mau konsentrasi di lansia yang tidak punya akses pelayanan kesehatan contohnya. Itu merupakan bentuk identifikasi atau topik yang mau kita angkat dalam diagnosis komunitas. Oke, Maka dokter selanjutnya setelah izin, topik dan komunitas dokter izin dok. Ya, Dok. Dok, untuk mempersingkat waktu nih, mungkin saya ambil kesimpulan aja ya dok dari video yang ditayangkan. Sebenarnya ini hanya materi yang tadi dok yang sudah disampaikan juga. Jadi intinya begini dok, kita diminta untuk membuat diagnosa komunitas. Di modul juga ada dok pertanyaannya. Nah, diagnosa komunitas itu silakan dokter kira-kira ambil boleh gambaran dari tempat praktek atau dari mana saja, dari klinik boleh, dari tempat kerja boleh. Kira-kira apa dok? Misalnya gini, dari data apa namanya peserta Prolanis misalnya. Dari peserta Prolanis biasanya kita lakukan apa dok? Biasanya kita lakukan ada penyuluhan. Selain penyuluhan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah. Nah setelah kita lihat, wah ternyata masih banyak yang hiperglikemik. Nah dari situ kan kita bisa tahu ternyata masalah diagnosa komunitasnya adalah apa masih adanya hiperglikemik atau DM yang tidak terkontrol gitu dok. Nah dari satu masalah diagnosa komunitas sudah ada di komunitas kita itu, maka kita cari solusinya, pendekatan dengan PCC dok. Kalau PCC Patient Center Care, apa yang harus kita lakukan? Kalau dari FOMC-nya Family Oriented Medical Care, apa yang kita lakukan? Nah, intinya seperti itu sih dok. Jadi intinya ada 3 pertanyaan dok dari sini ya dok. Kita tetapkan di komunitas kita itu topiknya apa. Lalu indikator yang kita pakai apa? Kenapa kita diagnosa dengan diagnosa komunitas itu? Setelah itu kira-kira kita kan mau ambil data ini dok. Data untuk apa namanya yang akan kita ubah gitu dok. Kira-kira datanya dari mana aja gitu. Oh dari pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan HbA1c misalnya gitu. Lalu kita tetapkan bagaimana cara rencana kita untuk tata laksananya dok. Baik dari PCC-nya berdasarkan pasiennya, individunya, ataupun berdasarkan FOMC-nya dok, Family Oriented Medical Care. Oh berarti saya harus home visit harus ke rumahnya. Di rumahnya ngapain aja tuh yang harus kita lakukan. Nah, contohnya seperti itu, Dok. Nah, diagnosa komunitas Prolanis diabetes mellitus misalnya. Lalu kita klasifikasikanlah pasien DM yang mana yang dia punya resiko tinggi untuk komplikasi. Mungkin yang HbA1c-nya di atas 7,5 gitu misalnya, Dok. Atau mana yang beresiko rendah, yang HbA1c-nya kurang dari 7 misalnya gitu, Dokter. Nah, ini ada nih contoh-contohnya dok. Contohnya kelompok penyakit tertentu, DM, hipertensi, kelompok stroke, Alzheimer, ibu hamil. Nah, terserah nih dokter mau apa.
Yang paling penting kita punya data dok yang menyatakan kami diagnosanya komunitasnya stroke. Nah, untuk menegakkan diagnosa komunitas stroke tentunya kita harus berdasarkan data. Data apa? Data faktor resiko. Faktor resikonya apa? Stroke itu komorbidnya kan dok? Hipertensi berarti tekanan darah. DM juga berarti kadar gula darah atau HbA1c. Lingkar perut. Terus stress level misalnya. Nah, kayak gitu aja dok, yang simpel-simpel aja. Boleh nanti dari proses kita diskusi bisa langsung kita jawab gitu dok. Dari contoh mini project itu juga bisa ya dok ya? Bisa banget dokter Tuti. Dokter apa nih? Contohnya tadi kayak dokter Ayu tadi keren banget tuh. Diagnosa komunitasnya udah dapat sebenarnya. Ternyata apa dok? Beresiko apa dok? Penyakit metabolik misalnya. Boleh. Lebih spesifiknya lagi penyakit metaboliknya apa? DM misalnya. Boleh banget karena DM tuh apa ya? Mother of the disease ya dok. Ibunya penyakit tuh DM. Boleh banget dokter Tuti. Dokter dari contoh komunitasnya dokter Ayu tadi udah ketahuan 50% tadi. Nah, dokter Tuti apa? Ayo silakan diskusinya itu aja dok, 3 supaya nah apa namanya bisa selesai nih dok kerjaan. Ah, ini udah ada ini dok. Rencana selanjutnya di tata laksana PCC dan FOMC. Ah iya. Ini aja dok. Mungkin coba dari atas dok. Ada tetapkan komunitas mana tadi dok? Pertanyaannya apa? Biar langsung kita jawab. Nah, ini pertanyaannya ada 3. Tetapkan komunitasnya dan topik apa indikator yang dipakainya. Itu silakan kita jawab, dok. Komunitasnya siapa? Misalnya tadi siapa tadi dokter Ayu tadi pegawai Kemenkes ya, dok ya. Yang bekerja di bagian apa misalnya. Silakan, dok, monggo. Dokter Tuti gimana main proyeknya, dok? Mungkin bisa ini berkaitan dengan diagnosa komunitas, dok? Saya Atau yang KBS SKBS dokter. itu dok Tuti, komunitas anak pondok ya. Iya, saya KBS dokter. Jadi ini apa dok? Diagnosa komunitas KBS bisa. Topiknya yang kita tetapkan dok? Topiknya siapa dok? Santri pondok pesantren. Pondok pesantren. Komunitas pondok. Gitu dok ya. Komunitasnya apa? Komunitasnya kan pondok pesantren berarti. Ya. Iya. Topiknya Pemberdayaan dan pencegahan SKBS. KBS. Iya. Diagnosa komunitasnya Topik berarti KBS. topiknya SKBS. Topiknya saya pemberdayaan pengurus dalam pencegahan KBS ya dok. Pemberdayaan dan pencegahan KBS jadi ya. Itu judul ya. Nah, itu judulnya, dok. Ini kita Topiknya diagnosanya KBS. dulu, diagnosa komunitasnya berarti KBS karena diagnosa komunitas KBS apa, dok? KBS pada kelompok apa? Diagnosa komunitasnya KBS pada Ada pondok pesantren. pada komunitas Pada apa kelompok santri pesantren ya, pada komunitas santri atau gimana ya dok bahasanya? Ada komunitas. Tapi kalau santri aja sudah komunitas nggak? Kalau kita Karena sebutkan. yang terkena KBS nggak hanya santrinya dok, pengurusnya Semua juga. ya. Oh boleh atau pada lingkungan itu nggak sih? iya Lingkungan pada lingkungan pesantren iya benar pesantren. Meli benar berarti KBS pada lingkungan Lingkungan. pesantren. Saya juga KBS soalnya dok. Pernah ya dok? Berarti dok semua mini project kita nanti ada diagnosa komunitasnya ya dok ya? Iya dokter nggak sebenarnya mau jadi iya ya dok ya. Kalau setelah kita pikir-pikir kayaknya jadi diagnosa komunitas karena kita kelompok dok. Iya.
Kan ini intervensinya kelompok. Terus apa untuk kayak saya kan ngambil kepatuhan pada hipertensi ya dok, minum obat pada hipertensi, pada Prolanis. Berarti atau dibuat juga untuk nutrisi sama aktivitasnya juga ya dok, aktivitas Iya, badan. dokter kepatuhan minum obat. Berarti gimana dia supaya ikhlas minum obat tuh gimana gitu, Dok? Nah, misalnya berarti tingkat pengetahuannya bahwa dia sadar, paham bahwa hipertensi ini adalah perubahan lifestyle seumur hidup. Atau dia harus minum obat seumur hidup. Mungkin karena lifestyle-nya belum begitu bisa kita ubah, maka dia minum obat seumur hidup. Gitu ya, Dok. Itu yang pertama. Tingkat pengetahuannya dulu berarti, Dok, kita perbaiki supaya dia ada kesadaran. Terus kedua, kepatuhan minum obat misalnya dengan adanya apa namanya pengawas atau pengingat minum obatnya gitu dok. Nah itu bisa dokter jadikan indikator. Oh ada gitu, yang tadinya nggak ada jadi ada sehingga meningkatkan kepatuhan. Dokter nanti boleh cari dari artikel. Kira-kira apa-apa saja yang bisa meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi terhadap minum obat. Biasanya dok itu adalah tingkat pengetahuannya. Terus ada yang mengawasi minum obatnya gitu. Itu aja dok jadi ini Indikatornya ya dok ya. indikatornya. Kan gampang. Nggak tahu deg-degan saya dok, takut. Iya. Semangat dokter ini. Oke, ini kita Dan ke kalau mini yang project lain. saya itu kan eh, saya pemberdayaan pengurus ya dok ya, Mm-mm. pemberdayaan pengurus. Jadi kalau kita indikator gitu terbentuk si kader kulit sehat gitu aja udah cukup, apa perlu saya bikin kayak kuesioner untuk pengetahuan si calon kader itu dulu sih dok? Iya lah dok, kita harus apa untuk dia menjadi kader berarti dokter buat pelatihan. Keren dok. Iya, Pelatihan si kan? Berarti pelatihan kan dok waktu project yang kemarin dokter itu. Heeh. Project dokter berarti membuat apa ya pendidikan pelatihan untuk apa namanya apa tadi dokter bilang Pengurus, pendamping pengurus, terus pengurus ya pondok. Heeh. untuk tata laksana skabies. Jadi indikatornya adalah tadinya yang nggak ada jadi ada nih timnya. Iya, Ya, heeh. kedua ada tadinya tidak punya pengetahuan jadinya ada pengetahuannya itu indikator dok Oh, berarti terlihat. kalau kayak gitu saya harus bikin pretest dan post-test juga dok ya? Iya baiknya dok, kalau kita setiap pelatihan kan dok untuk menguji tingkat pengetahuan kita boleh pretest dan post test. Buktinya apa? Ada peningkatan pengetahuan dari yang apa namanya pengurus pondok pesantrennya. Ini dari nilai apa namanya nilai yang bisa diukur ujian pretest dan post test. Ini sebelum saya lakukan penyuluhan atau pendidikan kepada apa namanya yang di pondok pesantren. Nah ini setelahnya mereka skornya apa, meningkat gitu dok. Berarti ada terjadi peningkatan pengetahuan. Setelah itu tadinya yang nggak ada tim dok, mungkin tim cepat tanggap skabiesnya nggak ada gitu misalnya. Ini setelah dilakukan mini project jadi ada, jadi lebih aware gitu. Semua orang aware tidak hanya tim kesehatannya, gurunya juga aware. Nah mungkin yang menjadi tim itu semua ya dong, tidak hanya petugas kesehatan, bisa jadi apa namanya yang penjaga asrama, security-nya masuk semuanya gitu. Mungkin kalau ngelihat anak-anak yang punya ruam atau gatal-gatal, segera alert ngelapor gitu. Misalnya gitu dokter. Hmm. Kita lanjut. Lanjut. Lanjut dokter Yudi. Sumber data primer, Nah, sekunder. itu indikatornya dulu dok, indikator yang dipakai ya tadi itu dok. Nah, indikator yang dipakai. Yo, apa dokter Tuti? Langsung ke Tadi mini project dokter Tuti. Cocok. indikator yang dipakai Adanya tadi adanya terbentuknya terbentuknya kadar kulit kader sehat, terlatih. terbentuknya Iya, kadar iya, kulit dokter sehat, terlatih, udah terlatih, ya betul, keren. Apa dok? terbentuknya Terbentuknya kadar kulit sehat. Kader kulit sehat, keren. Mantap banget Nah, ini nih. yang dibahas nih dok Meli. Iya, no gatal-gatal ya dok. Oh, gatal-gatal. Ada lagi indikatornya, cuma satu.
Di Itu ininya, di kadernya, di Penyakit pesantrennya juga enggak? skabiesnya enggak ya, Bebas Dok? bebas Dokter Putih nggak KBS-nya sampai juga ke mungkin situ dok ya? ya. Indikator. Ah ya dok. Iya, penurunan penyakit skabiesnya nggak masuk indikator ya, iya Dokter Putih? Ih, masuk lah dok. penur penurunan kasus. Ya, Ya, penurunan kasus. Penurunan kasus ya, Dok. Ya, Kasus Ya, baru penurunan mungkin ya. kasus rabies. penurunan kasus rabies. Perubahan perilaku juga bisa ya dok ya? Bisa banget dok. Yang tadinya mungkin anak-anak yang apa ya pakai handuk barengan, ini sekarang udah nggak lagi gitu misalnya. Dari kuesioner yang tadi jawabnya iya 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 barengan pakainya. Iya, iya Setelah Dok, itu ya benar. setelah ada kader jadinya enggak lagi gitu. Bisa dok perubahan perilaku. Perubahan perilakunya mungkin yang bisa diukur dok, apa itu? Langsung aja, misalnya faktor resiko itu dok, skabies apa dok? Memakai barang yang sama ya dok ya, handuk ya. ya? Sama. Ya, Nah, langsung penggunaan aja barang, perubahan perilakunya. kemudian kebersihan Kebersihan tempat tidurnya. Kebersihan tempat tempat tidur. tidur. Saling bertukar pakaian. Saling bertukar pakaian. Betul. Kayaknya Dalam nggak usah aja itu dijabarin dok. nggak sih dok itu dok? Ini kan Itu masuk ke itu perubahan perubahan perilaku Perubahan perilaku semua pakaian nggak ya? atau kalau handuk. Dalam bertukar Dalam kurung kurung, pakaian. dalam kurung Dalam itu kurung perubahan dok. dalam kurung. Nah ya. Ya. Bertukar pakaian atau handuk, yang paling sering malah handuk sepertinya. Tapi baju Handuk juga sama suka juga. pakaian Dok Iya. biasanya. Oh ya, Baju ada Bisa juga, dua-duanya. pakaian, bisa handuk, semua. Berarti peci. pakai kata tidak Peci. mungkin ya dok ya, tidak Peci saling ya, Dok. bertukar pakaian atau handuk Oh ya, indikatornya. Ya, tidak. sarung dok, sarung pinjem-pinjeman. Iya sarung ya, apalagi yang sama ya dok, salah pakai sarung. Itu dulu ya. Ya. Cukup ya indikator. Cukup. Sudah 3 itu kan indikatornya berarti. Ya. Ntar kalau banyak-banyak bingung loh. Bingung. Bingung loh nanti waktu ditanyain. 1 Ngumpet tahun nanti indikator. ngerjainnya dok, bukan 1 bulan. Tapi itu Sumber datanya. hasilnya apa prosesnya yang lebih utama tuh dokter, dokter Yulia? Dua-duanya dok, untuk Karena mendapatkan dilihat kalau prosesnya. kalau hasil untuk 1 bulan kayaknya agak susah juga nantinya. Nah, sebenarnya kalau target misalnya modifikasi lifestyle dari penelitian pun tuh harus minimal 120 hari dok. Ya, tiga Ada yang bulan gitu. ya ada yang 180 hari, 120 ada yang 200. Ya paling nggak berarti 3 bulan ya dok, 120 hari. Tiga Kalau bulan. misalnya modifikasi lifestyle, perubahan apa namanya gaya hidup. Tapi karena ini Dokter, mini project kita udah di ujung tanduk dok, bulan 6 dokter Luther harus dilantik nih. dokter, Ya, kalau jadi kayak gimana penurunan tuh Dok? rabies itu gimana ya dok? Ya Dok, Kan ngukur Gimana dokter Putih? keberhasilannya Dok di ya waktu Ya, yang penurunan sedikit. dalam ini waktu dok. yang singkat. Kalau untuk penurunan kasus rabies dok, kan misalnya di minggu pertama kita itu langsung udah bentuk kader, kita kan langsung kader tuh men-screening. Lalu kita misalnya ketemu kasus, kita obati. Nah untuk penurunan kasus rabies sendiri itu kan eh, dalam 2 minggu aja kadang masih ada ya dok. Kasus Ya, baru Jadi aja dokter Tuti. Berarti oh, lakukan kasus screening baru. lagi. Berarti indikatornya nggak adalah ada lagi kasus ya. baru dok. Iya, mungkin dokter pertama data Oh, awal. Kenapa untuk mengambil itu kan pasti ada data di pesantren itu memang ada angka prevalensi skabiesnya. Itu dijadikan data awal dok. Terus dokter lakukan mini project. Selama mini project ternyata 2 minggu itu tidak ada gitu misalnya dok. Nah itu indikator juga sih dok. oh berarti kita melakukan screeningnya 2 kali ya dok ya, di awal Ya. sama di Betul, akhir dokter. Sama di akhir. Itulah jadi indikator dok keberhasilan. Ye, nggak ada nambah nih gitu. Mau ditambahin lagi indikatornya. Nggak dok, cukup dok. Mana cukup ya? Ini juga udah bagus dok.
Ada kader, ada penurunan kasus KBS, perubahan perilaku. Ini meaning nih, segala-galanya ini. Tadi Dokter Weni ada kayaknya mau apa ya dok? Tadi belum sempat. Dokter Weni apa Dokter Meli tadi ya dok? Nggak Gimana ada Men, ya? dok? Itu tadi dok, nanya yang itu dok, yang waktu singkat itu tadi dok, udah dokter jawab. Oh iya, nggak apa-apa dok. Malah lebih bagus. ber- Nanti kan sebenarnya intinya adalah perubahan pelayanan kita, Dok. Yang sebenarnya itu adalah perubahan pelayanan kita yang kita lakukan terus-menerus, Dok. Oh, iya dok. Mm. Penambungannya ya dok ya. Iya, continuum care. Sumber datanya data primer, Dok. Yuk nomor 2. Data primer, Dok. Data primernya dari apa ini, Dok? Kuesioner atau pengamatan Kuesioner sendiri? pre dan post edukasi, Dok. Ah, iya. Kemudian observasi langsung ke praktek PHBS di asrama juga bisa ya, Dok ya? Boleh. Primer. Data Nggak. primer. Kuesioner pre-test dan post-test. Kuesioner. Hasil kuesioner pre-test dan post-test data primernya. Pretest. Pretest, dokter. Ada lagi dokter Tuti? Observasi langsung praktek PHBS di asrama. Pakai V. Nanti ngeditnya Sudah Kak Bantu. mengerti. Di velocity. Observasi. PHBS di asrama ya dok? Ya, Serama Polri. biasa. Kemudian pemeriksaan, screening ya, screening untuk mendeteksi kasus baru. Iya. Nah, screening. Screening awal berarti. Screening awal dan Dan akhir. iya, Akhir. Akhir. Pakai K, iya. Pakai K. pakai pakai Kayak KH, kayak Risa gitu kan. Eh, terus wawancara dengan pengurus tentang perilaku santri kali. Perilaku santri dan Perilaku santri. Tentang perilaku atau kegiatan santri ya untuk mencegahnya. Nah, kalau untuk data sekundernya, kalau di Ponpes saya itu dia nggak punya UKS, udah nggak ada UKS, nggak ada juga Poskesfriend juga nggak ada dok, jadi nggak punya data sekunder dok. Nggak Dari apa-apa. puskesmas terdekat, kalau Iya. ada pasiennya, Iya ada, tapi kan kalau dari puskesmas kita nyari data skabies itu gimana ya dok? Karena kan Kan habis itu biasanya, diagnosa ya dok, harusnya memang mendiagnosa adalah dokter juga. ya Nggak maksud apa-apa saya itu dok, kan, kita buat tapi aja. kalau Yang Bisa dari kok dok, kalau pakai RME bisa ketahuan dari LB1. ininya dok, maksudnya dia tahu karena si Ponpes ini biasanya dia lebih sering berobatnya itu ke bidan karena deket dia tuh bidan sih dok. Oh, jadi kalau anak-anak yang skabies itu dia ditata laksana di bidan. Karena saya taunya di si pondok ini banyak kasus KB itu jadi dari bidan karena kebetulan bidan itu
seruangan sama saya, Dok. Jadi dia cerita, Oh, pondok itu banyak banget KBS-nya gitu. Kalau di Lampung DM hipertensi juga ke bidan, Dok. Iya, Dok. Semuanya di apa bidan. dok dengan adanya dokter keluarga dan mini project, nanti hasilnya kita bisa lapor ke puskesmas lingkungan kerja Ponpes, sehingga mendapat perhatian juga gitu dok. Ya. Heeh. Data sekunder saya rasa mungkin harus ada ya dok, karena itu kan ini ya diagnosa ya dok, rekam medis. Kita buat aja dok, nggak apa-apa. Walaupun ini ke bidan ya. Tapi kan bidan juga punya rekam medis sih dok, maksudnya di buku Iya. pengobatan itu, Iya, iya. reguler itu. Eh, Bidan, data bidan sekunder kan ini, bagian dari ya, puskesmas kan bidan itu. ya, ya, Iya, Iya, enggak, masuk maksud benar. saya data sekunder ini SKBS seluruh kasus KBS atau SKBS yang ada di pondoknya aja, Dok. Yang Yang di ada di pondok. pondok, karena komunitas Nah, kita iya. komunitas pondok. Nah, ya itu, Dok, maksud saya yang nyarinya agak susah karena biasanya kan nggak sampai detail ini dari pondok mana gitu kan, Dok. Biasanya cuma nama, umur gitu kan, Dok. Iya, iya. Cuma ini kan dok kita mau buat seolah-olah diagnosa komunitas yang ideal dok untuk pondok pesantren. Harusnya kan memang ada apa UKS-nya gitu dok. Ada UKS-nya, ada apa di bawah dari apa nama puskesmas gitu. Jadi Puskesmas ya, Dok ya. puskestren kan harusnya ada tuh ya dok ya. Iya. Makanya Tapi nggak tidak apa-apa semua coba aja. pondok pesantren punya Walaupun tidak. puskesmas dok. Nah, itulah kalau yang tidak ada, berarti bagi puskesmas yang memiliki di wilayah kerjanya punya pesantren, maka mendapat perhatian. Nah, apa mendapat inilah dok, mungkin kan banyak anak-anak siswa koas yang lagi belajar. Nah, mungkin, nah mereka kalau mau apa pengabdian masyarakat atau kedokteran pencegahan ke ponpesnya supaya mereka terpapar dengan pengetahuan tentang skabies. Atau kita lakukan pemeriksaan secara langsung ke sana gitu dok. Jadi ini kan jadi Berarti data masalah kalau sekundernya rekam medis dari UKS, unit pondok, satunya lagi rekam medis dari puskesmas dari apa? bidan Puskesmas wilayah apa sih ya Mbak ngomongnya wilayah Mbak? kerjanya. Wilayah kerjanya ya. Benar dokter. Nah ini kan kita ketemu kebetulan kasusnya dokter Tuti itu dapat pondok pesantren yang tidak ideal gitu ya dok. Maksudnya ini pondok pesantren tidak ada UKS-nya, tidak ada poskestrennya gitu. Mungkin belum ada juga apa namanya dapat Rata-rata yang yang boarding school dok, yang udah lengkap. Pondok pesantren tapi yang boarding school itu sudah ada iya. dok. Heeh. Nah, ini kan jadi ketahuan salah satu masalah di komunitas itu adalah tidak punya unit pelayanan kesehatannya gitu, Dok. Nanti mana tahu Jadi ini ketemu ya, Dok, dijadikan ini ya, masalahnya, Dok. Dok ya. Jadi ketemu masalahnya sehingga ini Iya. akan kita sampaikan ke apa namanya puskesmas di wilayah kerjanya karena kan ini program Indonesia Bebas Rabies kan program nasional, Dok. Tapi Nah, coba dokter Tuti yang lebih paham deh. Data di Dinkes Kota aja kayaknya nggak ada loh dok untuk yang Nggak data ada, Dok. skabiesnya. Karena kalau yang ada itu kan dia kayak KBS itu nggak masuk ke dalam yang apa itu PTN, yang Polo iya besar. kayak bukan gitu kan yang dok. sasaran itu loh, Dok, sasaran. SPM. Ya, PN, SPM. tidak SPM, tidak PPN juga. Mungkin itu Iya. Dok. Kan salah satu program mungkin ya, program Indonesia Bebas Rabies itu kan program nasional juga ya dok ya? Mungkin Iya, Iya, benar. Dok. awalnya tidak mencuat dan sekarang banyak, akhirnya jadi program nasional mungkin dok. Iya, Tadi Indonesia Bebas tadi saya Rabies. mau ngambil tesis itu dok, terus saya ngobrol sama dokter Tuti sama dokter Meli kok semuanya nggak ada di datanya. Saya ini yang kayak saya kayaknya mau mundur. Kalau Dokter Tuti, kemarin saya ngobrol sama Dokter Ayla, ya ini aja dok, prevalensi yang kira-kira di puskes berapa gitu aja dok. Yang penting ada Oh, nol. kalau di Puskes ada datanya ya dok, anak-anak yang Ada, apa? kalau di RB1 pasti ada dok, kunjungan skabies itu pasti ada, karena kalau dokter kan kalau di puskes. Apalagi sekarang pakai RME dok, ada. Itu puskes saya aja setahun ya sedikit sekali sebenarnya, cuma 15 Terus anak, nggak tahu kemana sekarang kemarin kan gerobaknya. Tapi di selalu ada apa ya namanya dokter di Meli. kegiatan BOK juga kan sekarang ada untuk SPJ apa pemeriksaan koreng di sekolah-sekolah itu loh dokter. Oh iya, pemeriksaan, pemeriksaan koreng ya namanya ya, ruam-ruam gitu ya. Ya, karena kemarin kan ada kasus Frambusia kalau nggak salah dok. Oh, Masih ada. masih ada.
Iya dok, ini ketahuan nih karena mini projectnya Dokter Tuti. Jadi kita tahu, wah ternyata ya banyak ponpes yang sangat tidak ideal gitu dok ya. Tidak ada apanya UKS-nya, tidak di apa namanya, eh, tidak terpantau gitu mungkin ya oleh puskesmas wilayah kerjanya. Sebenarnya nggak dibilang terpantau juga nggak juga sih dok, karena saya Karena nggak ada kemarin laporan ya. kunjungan kemarin itu si orang pesantren bilang kemarin dari pusat baru datang ke sini bagi-bagi tablet tambah darah katanya. Tapi Oh, ya cuma sampai itu aja gitu, ini yang ini nggak dok, ke yang mungkin lainnya. kunjungannya kan ada khusus. Nah, kali ini kunjungannya Hmm. tentang penambahan suplementasi zat besi, misalnya nambah darah. Skabiesnya Hmm. skip dulu jadinya. Kan biasa gitu ya, Dok, tergantung Iya, tujuannya. Dan anak-anak pun juga mungkin nggak ada yang ngeluhin itu, mungkin. iya, Padahal benar. banyak dok sampai tangannya itu nggak bisa ditekuk kayak gitu karena Ya, skabies itu. Kasian iya banget betul. juga. Ustadznya aja juga kata dia cerita dia juga pernah sampai kaku gitu. Mm-mm. Aduh, kasihannya. Ya Allah. Kalau Ya, kalau belum lanjut kena dok. skabies belum sah jadi santri katanya dok. Nah, Dokter rata-rata seperti itu. Meli dulu, dulu santri ya, Dokter Meli ya? Belum, Iya, kan kata belum kata anak belum jadi pondoknya anak dok. pondok. Saya enggak dok. Eh, Ya, Kalau iya, Meli lanjut kali ya pesantren dok ya. kilat dok, zaman SD. sama dok, saya juga kalau itu. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Ayo Ya lanjut dok. ya, data sekundernya boleh rekam medis. Rekam medis, Hmm. puskesmas tuh. Ya, buku UKS. Buku UKS atau Poskesteren. Ya, Cukup ya. cukup kayaknya dok untuk sekunder atau ada laporan lain? Kayaknya udah ya dok ya. Udah Laporannya dok. bisa aku pesan. Oke. Nah, Metodenya, metode yang ketiga. Gak apa-apa nanti aja yang rapiin. mm. Kuantitatif itu misalnya mengumpulkan data intinya dok. Berarti kita mengumpulkan data dengan cara apa dok? Kuantitatif berarti kita ya dok ya, Iya, menggunakan pre dan post ya. iya. Data kuantitatif, pretest dan posttest. Boleh. Oke. Ada lagi dok, Dokter Tuti. Itu jumlah Nanti kasus kasus baru. baru KBS, jumlah kasus baru KBS. Iya. Mm. Kalau yang ini metodenya itu harus dua-duanya diterapkan atau boleh pilih salah satu aja dokter? Dua-duanya boleh. Ini kan kita namanya diskusi ya dok. Untuk ini boleh pakai apa aja dok? Kalau kualitatif itu berarti kayak kita wawancara dengan pengurusnya tadi itu bisa ya dok ya? Kalau iya bisa. Observasi juga bisa nggak dok? Observasi ya bisa dok. Observasi ya bisa juga. Ini tadi kita juga datanya ambil dari ada observasi juga ya dok, data primernya ya, Ada. wawancara, observasi Ada lah. tadi dok. Bisa dokter. Kualitatif. Nah, itu kualitatif mbak, observasi itu mbak. Kualitatif wawancara. Kualitatif. Enggak.
Yang Mbak di Mbak bawah, dokter. Mbak Wen salah, Mbak Wen. Observasi itu masuk ke data kualitatif. Mm-mm. Minumnya Tripanca sih, bukan Aqua. Nggak boleh dong. Grand dok, dok. Oh iya, Lampung keren. Grand. Keren. Tripanca juga Lampung loh. Oh iya. Ada lagi dong? Hasil wawancara kayaknya. Kayaknya Bukan. bukan aku dong. Maklum udah sore ya dokter Weni ya. Maklum. Anaknya lagi demam dok, kena Oh iya. parotitis. Oh iya iya. Cepet sehat. Agak rewel lah ya karena agak nyeri kan. Iya dok. Dikasih blow. Ya kalau dulu itu ya dok ya. Iya. Zaman saya Dikasih SD glow itu sama dikasih pace. Pace itu apa dok? Paci itu buah. pace. Buah itu. Bentis Mengkudu. buah Buah mengkudu. mengkudu. Oh iya benar. Buah mengkudu. Aromanya sedap. Kalau dari pertanyaan yang di pengantar ini kan hanya 3 ini dok. Ya. Ini udah selesai Sama apa ini ada dok, yang selanjutnya yang untuk mana ini dok? tata laksananya dok. PCC-nya bagaimana, FOMC-nya Oh iya bagaimana? yang bawah ya. Ah. PCC-nya dari mana? Misalnya ini kan biasanya komunitasnya anak ya dok. Nah anak tuh gimana misalnya? Tinggi badan berat badannya bagaimana harusnya pengukurannya? Berarti meningkatkan imunitasnya gitu dok. Dengan cara apa? Makanan yang bergizi. eh, Perlu nggak tambahan suplementasi untuk peningkatan imun, misalnya gitu dokter. Suplementasi buah-buahan untuk kurang di pondok. Iya, monggo dok silakan. Ayo, Dokter Tuti, PCC-nya. Ini Intervensi, apa? Tata identifikasi laksananya. identifikasi. Tinggi badan berat badannya mungkin dok. Jenis kelaminnya gitu nggak sih? Nggak Isi. berhubungan ya sih bisnis kami. Nggak berhubungan ya. Umur paling dok, umur, tinggi badan, berat badan itu. Hmm. Ini maksudnya kayak mana sih dok? Saya bingung dok. Mungkin profil profil santrinya kayak mana dok? Misalnya ya benar tadi apa jenis kelaminnya, usianya, berat badan, tinggi badannya, aspek biologisnya lah dok, pemeriksaan fisiknya gitu dok. Riwayatnya bagaimana, riwayat kontak dengan skabies, atau kayak mana. Terus dari segi psikologisnya, biopsikososialnya dokter. PCC ini kan itu ya. Biologisnya berarti ya pemeriksaan fisiknya dok, berat badan, tinggi badan. Oh, saya pikir dia tuh kalau kita mau PCC sama FOMC itu kita ngambil
beberapa sampel santri-santri yang resiko tinggi gitu nggak sih dok? Enggak ya Oh, dok? untuk mini project, Dok. Iya, Mini project eh santri yang hanya beresiko boleh, Dok, kelompok yang hanya beresiko tinggi. Cuma yang beresiko tinggi itu yang kayak mana misalnya, Dok? karena kayak dia tuh berulang kejadian rabies itu gitu dok. Atau dia ya apa lesinya luas, berarti kan dia atau dia udah jadi infeksi sekunder gitu kan dok. Enggak ya? Boleh kalau memang tujuan kita itu untuk mencegah apa namanya mencegah kekambuhan. Kalau untuk pencegahan supaya nggak ada prevalensi baru, Dok, mungkin bisa Enggak semuanya. ya? Tergantung, Gitu. Dok. Boleh juga. Hmm. Kalau Dokter Tuti yang mana, Dok? Ini sasarannya, anak-anak yang diiniin. Eh, kalau dari kemarin penjelasan di grup sama dokter itu sih kita ngambil satu aja sih dok, satu kasus kita Mm-mm. pilih yang kasusnya bagus ya itu yang kita ambil jadikan PCC gitu dok. Boleh, boleh. Karena kalau PCC kan nggak mungkin banyak anak ya, Dok. Satu Iya, aja. Satu aja yang iya yang pernah ya supaya nggak recurrent ya, Dok. Boleh. iya. Mm-mm. Berarti PCC-nya ini yang ditulis intervensinya dari anamnesa holistiknya juga, Dok. biologisnya boleh pemeriksaan fisiknya, Dok. Misalnya identifikasi lesi khas kabiesnya gitu. Oh, pertama ini dulu, Dok. Mungkin data data anaknya dulu. Apa ya nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat Identitas ya badan, dok, status identitasnya ya. gizi, yes, identitasnya. Identitas santri, mungkin gitu deh. Karena ini kan kita, kalau PCC ini kan dia passion center ya, Dok. Identitas santri, baru nanti kita masuk ke aspek biopsikososial kulturalnya, spiritual Ya. kultural. Identitas. Nah, identitas nih apa yang mau kita tanya, Dok? Nama, usia, jenis kelamin, Alamat, bisa, Dok. boleh. Alamat asalnya ya, Hmm. boleh, Dokter. Pemeriksaan fisik, antropometri, Ya, antropometri, status gizinya, Kayak antropometri, antrometri, antro, antrop, antro, antrop, antropometri. Pakai po, antropo. status lokalis. ya, Identifikasi lesi ya. ya Ya, betul. Status lokalisnya dengan identifikasi lesi khas skabies. Biasanya ada papul vesikel ya, Dokter ya. Iya, dok. Terus ada apa namanya itu, Dok? Kunikulus ya, ada terowongan. Mm-mm. Identifikasi lesi khas kabies. Mungkin boleh dokter dalam kurung lesi khasnya apa itu papul, Aku vesikel. vesikel buro dok. Ah, tanggal 1 besok hari buruh. Ya dok. Hari Kamis Udah kan? panas. Iya. Dokter ini ya eh, pelawak ya. Kok kata orang Medan. Udah ngebul kepalanya tuh dok. Eh, Jerawat saya tumbuh 5, Dok. Dan Ada.
Jadi diagnosa komunitas peserta RKL jerawat. Betul dok. Papulofesikel. Papul, vesikel, Vesikel, V, V. papul, V mbak, V mbak. Kalau CV, Nggak pakai O dokter, papul, papul aja. papul, vesikel, burung. Burung itu terowongan. Semangat dokter Weni. Papul, vesikel. Buro. BURRO. R, W. Apa dok? B, U, R, double R, 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 O, W. O, OW. O, O. W. 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 Double E. W. Mana? Ya. Ada lagi Pak. Mungkin tanda infeksi sekunder ya dok, kayak kurusta, nanah. Karena apa? Infeksi sekunder tuh kan karena ini ya dok, karena garukan. Ada krusta, nanah, infeksi sekunder. Tanda infeksi sekunder dalam kurung boleh dokter, dalam kurung ada krusta. Krusta tuh yang kayak dokter bilang tuh kropeng-kropeng gitu ya. Krusta, nanah, Koreng. koreng ya. Oke, Itu apalagi dok, burunya lokasi lesinya mungkin ya dok, lokasinya. Lokasi lesinya setelah infeksi Di sekunder ruang, dokter di di luar ruang, dokter. di ruang ya, itu. Di ruang kurung. Ya. kayaknya suami belum dimasakin, jadi ngetiknya salah-salah. Aduh, oke. Apalagi Mbak, dok, konsen. jaga biologis. Untuk ini pemeriksaan fisik. Untuk dari anamnesis riwayat-riwayat dok, kayak mana? Anamnesa. Keluhan utama, gatal malam hari. Anamnesisnya. Kasih leksi. Berarti poin sendiri dok ya, anamnesis gitu Poin dok. anamnesis. Iya, identitas biologis anamnesis. Enggak Anamnesis anamnesis ya. dulu ya dok ya, Iya. identitas Kayaknya anamnesis baru dulu ya biologis. dok, baru Anamnesis pemeriksaan dulu fisik dok. ya. Iya. Iya. Benar. Masih biologis dokter, masih di poin biologis. Poin biologisnya boleh dokter turunin aja dok pemeriksaan fisiknya dok. Ah iya, ih pinter. Mantap dokter Wedit, semangat. Kasihan dok, anaknya lagi sakit Ya itu. itu tadi saya itu juga mikir, pasti lagi ini kan. Apalagi parotitis kan pasti ini ya, rewel anak Mbak kita Wen, biasa. atau mau saya lanjutin kirim ke grup Mbak Wen? Iya dokter Weni. Kirim ke grup ya Nah, Mbak Wen. biar bisa Ya ke dok, sana ya. kemari nih dokter Weninya juga. Dokter kita foto dulu ya, mumpung nggak share screen. Foto ya dokter. Dokter Siti Ayu belum ada. Dokter Ayu, Mbak Ayu. nanti Nah, takutnya tiba-tiba udah ketarik aja kita ini. tadi udah foto sih dok. Oh ya udah kalau ada foto lanjut. Nanti kirim saya ya dokter Tuti ya, foto yang ada lengkapnya kalau bisa ada nampak off cam, on cam.
Sudah Mbak Tuti, sudah di grup. Ya, Oke, makasih Dokter Weni. Sama dok, maaf ya dok, agak mondar mandir. Iya, nggak apa-apa, biar bisa mondar-mandir. Untung Dokter Tuti langsung gercep ambil alih. Itulah tim ya, Dok. Ya, Dok. Ini kelompok 5. ya dok, boleh dok. Ayo, keluhan utamanya Sis. apa, Dokter? Gatal, lesi, gatal. Mm-mm. Gatal malam hari ya dok. Ya, gatal malam hari. Ya dok. Kita malam hari. Apalagi, Sudah Dok? dibuat pada apa, Ini daerah berkelompok ya dok ya, Ada berkelompok gitu ya kan ya. berkelompok. sama daerahnya kan biasanya pada lekuk-lekukan ya sela-sela jari. Itu di Oh lokasi lokasi lesi. Oh iya Tuh, gatal malam hari, terus lokasi. eh, apa riwayat kontak ya atau riwayat Ya. riwayat keluhan serupa ya, serupa Hmm. pada hmm, rekan atau keluarga gitu dok. oh iya, kan ke Boleh. keluarga. Heeh. Terus hmm, lokasi lesi. Kebiasaan. Nah, biasanya Lokasinya mungkin, Dok, lokasi ruamnya. udah dok Lokasi lokasi tinggal lesi dok. daerahnya. Ini Oh iya, lokasi lesi lokasi dok. lesi pada apa, Dok? Setelah Kasih jadi lesi Biasanya. Maksudnya kelas lokasi lesi selanjutnya. yang dikeluhkannya dok. Iya, lokasi lesinya di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, pergelangan tangan, Ya, siku siku darah. bagian luar. Ya, Ya, Dok. Di boleh lipatan-lipatan itu biasanya ada juga. ya. lipatan. Mm-mm. Iya benar, Dokter. Siku Tiak luar, bagian kemudian depan. ketiak depan, Ketiak, perut, perut, apa jari Bokong tangan. juga. Jari tangan, jari kaki juga ya, Dok? Sela jari oh tangan, iya jari setelah kaki, jari tangan dan kaki ya. pergelangan tangan, si keluar, ketiak depan, perut, ya, selangkangan, Bokong. bokong. Bokong, daerah Nah, kelamin. udah ya dok. Ya, daerah kelamin, betul, Dok. Saya pernah ada pasiennya Oh, tuh. hmm. Kemudian hmm, Tadi karakteristiknya malam hari, udah. Apalagi, Dok? Riwayat kontak, udah. Riwayat itu juga pengobatan kalau enggak ya, Dok? oh iya betul bisa juga dok riwayat ke pengobatan ya. Ada pengobatan. Riwayat kebiasaan juga ya, Dok. Hmm, Riwayat hmm. kebiasaan. Riwayat alergi Maksudnya mungkin. Ada enggak? Bisa. riwayat alergi. Ya, Oke. Menyingkirkan untuk DD. Idenya ya. ide Mm-mm. interaksi sama alergi. Betul, betul, betul. Cukup kayaknya, Dok.
Udah ya dok. Eh, udah dok. Ada keluhan tambahan nggak dok kira-kira? Kalau pada pasien eh, skabies. Bisa ditambahkan ada riwayat demam nggak dok? Untuk kemungkinan sekunder infeksi atau yang lain. Boleh dok. Berarti keluhan tambahan ada demam. Tambahan ya. Mm-mm. Udah aja dok. Nyeri masuk kan, Mbak? Ya, demam Ya, dan nyeri. Demam ah, dan ah, nyeri. bisa dok. Demam, nyeri ya. Nyeri. Ini juga apa? Susah tidur ya dok? Masuk nggak sih dok? Iya, iya benar dok. Susah So, tidur karena Susah kan tidur. malam hari yang nggak gatal. hebatnya pruritusnya. Itu. Karena dia Ganggu. gatel kan nggak tidur biasanya. Benar dokter. Lagi dok. Oke, udah kayaknya anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya udah. Hmm. Untuk apa? Aktivitas sehari-hari dok? Maksudnya ada gangguan Wait, nggak untuk oh aktivitas sehari-harinya gangguan gitu? aktivitas sehari-hari, hendaya pekerjaan ya. Hmm, Iya. boleh dok untuk ditanya. Jadi Karena nggak sibuk garuk konsen ya dia dok ya. belajar. Sibuk garuk. Iya, garuk, nggak konsen belajar. Hmm. Cukup ya dok. Cukup dulu. Cukup kayaknya dok Cukup untuk hmm, psikologis. Iya. Biologi, ini biologi, ya psikologi. psikologis. Poin atau nyerempet dok? Jadi Kenapa dokter? mau di psikologis ada poin-poinnya atau mau bikin di nyerempetin ke samping gitu dok? Boleh nyerempet juga boleh. Psikologis apa dong? Mungkin perasaan anaknya ada nggak stres ya, cemas, perasaannya bagaimana gitu ya, Dek, ininya. Malu, minder, bisa. Nah, terus mungkin tingkat pemahamannya terhadap penyakit itu, dok. Secara psikologis dia paham nggak? Tingkat pemahaman anak tentang penyakit skabies, cemas, malu, iya. Tingkat pemahamannya terutama untuk penyebab dan penularannya ya, dok. Penyebab, penularan, pengobatan. Nah, penyebab, penularan, pengobatan. Pencegahan nggak usah ya dok ya? Ya, pencegahan, bener dok. Yang paling penting ini malah pencegahan. Cemas, malu, tingkat Kan dia kalau misalnya stres ada itu nggak ya gangguan dok apa? ya? Stres dampaknya itu jadi apa? Terganggunya konsentrasi belajar dan aktivitas harian ya dok. Oh ya juga dok. Mm-mm. Hmm. Nah, jadi masuk ke daya pekerjaan nggak sih dok? Masuk sih dok. Itulah yang dimaksud dengan hendaya pekerjaan. Masuk ke sini juga berarti dok ya? Masuk psikologisnya dok. Hmm. Apa bilangnya daya aktivitas ya dok ya? Bisa dok, hendaya aktivitas. Mungkin kalau anak santri berarti dia konsentrasi belajar dan aktivitas harian gitu ya dok. Iya, misalnya kan kayak dia Kasih. konsentrasi ngapal kan biasanya Oh, kalau oh, santri dia ada betul-betul penghafalnya itu dokter ya. kan ngapal, jadi nggak konsen dia.
Ini kan karena gangguan tidur ini masuk psikologis juga nggak, Dok? Gangguan tidur masuk, Dok, masuk psikologis. Kalau tadi kan anamnesis nggak apa-apa, Dok, itu kan Iya. harus kita tanyakan. Psikologis nih yang harus kita perhatikan nih, apa aja gangguan tidur. Hmm, cemas, malu. Oke, pas ini udah, Dok. Sosial ya? Nah, sosial, Dok. Mungkin apa ya, sosial lingkungan ya, tinggal di satu kamar itu berapa orang gitu ya, Dok? Di barak 4 itu sampai 5 biasanya orang tuh, Dok. Rame-rame, Dok. 20-an ya, ya Mbak Tuti. Oh, iya kan, Dok? Kalau 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 jadi ada yang kobongnya, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau dia kecil tuh biasanya 5 sampai 6 orang. Kalau yang besar itu ya bisa banyak karena dia kan kayak ngampar lebar gitu, Dok. Itulah kondisi sosialnya berarti, Dok. Mm-mm. Kondisi kondisi kamar, ya, apa namanya ya, Dok? Kondisi tempat tidur, kondisi kamar tidur. Tinggal bersama berapa Tempat orang? tinggal ya, Dok ya. Ya, tempat tinggal, ya, kondisi tempat tinggal. Apa ya, Dok? Satu Kalau kamar kalau itu kalau berapa kayak senti? kayak genogram tuh kan extended tuh kan ya, Dok, banyak. Kalau Iya, ini iya. Kalau ini karena dia masuk penyakit menular ya, Dok, tidak genetik, mungkin apa namanya, genogram kurang pas gitu ya, Dok. nggak, maksud saya kalau di genogram biasanya kan extended kan family-nya. Kalau ini Oh, kan extended family ya, tinggal bersama ya, Dok. Oh iya. iya ya. Extended family, benar-benar dokter. Kondisi tempat tinggal Ramai. beramai-ramai, oke boleh. Perlu dijelasin ya, Dok ya, dalam satu itu ya, Boleh dalam dokter, karena itu kan faktor ruangan, resikonya. dalam satu kamar. Lebih dari 10 gitu ya, Dok ya. Ya, Iya, Lebih dari 10. sehingga bisa berisiko kontak erat dengan penderita skabies. Mm-mm. Lingkungan yang apa, Dok, PHBS kurang bagus gitu, Dok. Jadi kayak Hmm, sanitasinya ya, sanitasinya, Iya, sanitasi. lingkungan pesantren, sanat pesantren. Dan Iya, sanitasi berarti ketersediaan air bersih ya, Dok. Apalagi kurang baik ya, sabun, Dok ya. Kurang baik. fasilitas cuci. Sanitasi lingkungan pesantren kurang baik. Mungkin sanitasinya boleh kita iniin, Dok. Kita Ya, jelasin apa? oh Air, ya, ketersediaan air bersih, sabun, fasilitas cuci mungkin ya, Dok. air Itu bersih. mereka cucinya gimana, Dok? Pakai mesin cuci atau kayak mana? di Manual, Dok. tangan dok, Manual manual. ya, pakai tangan. Manual. Waduh, apalagi pakai tangan. Jadi masing-masing konsisten anak. ini. Hmm. Air bersih. Tangannya kena Apa skabies. tuh? Iya, tangannya kena itu kena sabun lagi, ya Allah. Biasanya Ya, juga air kan bersih, dia fasilitas mandinya cuci sama mungkin, Dok. Fasilitas cuci, mencuci Fasilitas pakaian. cuci, terus Laundry ya, laundry ini dok. nggak ada Nggak ada laundry. laundry. Ini dia kalau Hanya. Eh, kalau kalau yang kayak saya apa, modern ada loh toiletnya dok. tuh, apa toiletnya ya, apa buat ngejemur-jemurnya itu, Mungkin Dok? tempat jemur, benar dokter, jemur. Kan berdempet-dempetan dia dok, Iya, rame-rame. tempat jemur mungkin tidak di apa ya, Di tempat luar jemurnya sanitasi harusnya ya, di Dok? bawah sinar matahari langsung ya, Dok, kalau bekas kabies ini. Ya, Hmm, Tempat tempat jemur kurang jemur. memadai. Tempat jemur kurang memadai.
ini kurang memadai. Tidak sesuai SOP ya, Mbak. Ya, Tidak mungkin karena tidak di bawah sinar matahari langsung gitu ya. Ada di kamar, Dok, gantung-gantungannya. Iya, heeh, bener dok. Kalau nggak di kamar mandi biasanya. Oke, bener. Terus ini Mbak, gantungan baju di dalam kamar itu juga Hmm. Mungkin di breakdown lah perilaku tadi kondisi tempat tinggal pesantren terus perilaku ya dok. Perilaku santri. Perilakunya menggantung baju. Kayak mana dok tadi dokter Weni tahu bahasanya. penggantungan baju di dalam kamar itu, Dok. Iya, PHBS santri atau perilaku santri sering menggantung pakaian di kamar. PHBS Santri di dalam kurung Sering gantung pakaian. di kamar. pakaian di kamar. Lalu ini juga kan dong masuk ke PHBS apa? Jarang Bagi mencuci handuk. pakaian. Jarang mencuci mencuci pakaian. pakaian. Kebiasaan berbagi pakaian dan handuk. Kasur tidak pernah dijemur. Nah, kasur tidak pernah dijemur. Jiwa mama-mama kita meronta ya kan. Nggak Belum. pernah ganti spray dong. Iya. Kadang cuma Jarang pakai ngepel. karpet mereka tidur. Tapi kan perlu dibersihin juga, Dok. Tapi rata mereka kan enggak, jadi lembab. Iya benar dokter. Itu perlunya dibakar kalau itu. Yang baru. Direbus dong, bukan dibakar. Kalau dibakar habis. Habis dia. Terus beli yang baru maksudnya. Dokter izin, kita untuk kelompok 5 ada berapa orang dok? Apakah hadir semua dok? 6 orang, Dok. Dok. Enam. Pas, Teman berarti kami. hadir semua ya. Iya. Ya, maksimal kita dok berenam. Kelompok mini. Buat laporan saya dok. Iya ini paling mini kayaknya 6. Ini aja untung ini sama Meli bertahan, Dok. Kalau enggak 4 mereka. Walah, Jangan dok, berdua mau mundur nih dari Lampung Timur. jangan. Tanpa disadari sudah selesai ya dok, udah tinggal pelantikan. Setelah mini project. Dan remedial nggak, Dok? Gak ada dokter. Berarti kalau nggak lulus ya ikut yang gelombang berikutnya lagi gitu, Dok. Pendaftaran ulang gitu. Lulus Mbak, Kalau amin. lulus semua dokter, biasanya lulus semua, nggak ada yang lulus. Ini rahasianya supaya semangat. Tidak ada yang tidak lulus, semua lulus. Iya, alhamdulillah. Amin. Yang penting kita kerjakan apa yang diminta. Faktor sosial ini kayaknya banyak dok, apalagi ayo kita gali dok, karena ini yang mau kita perbaiki juga di pesantren. Di PHBS-nya apalagi dok, kira-kira yang mendukung kebiasaan sehingga jadi skabies. Yang Sehat. yang suka hilang itu diambil temennya itu kan sama berganti ya, Dok. Curi. Curi. Lepo ya Mbak. Curi pakaian temen yang Kayaknya skabies. salah ambil gitu ya, salah curi ya yang Oh, skabies enggak. kan. Sebenarnya bukan mau curi kali mungkin kan biasanya kalau di pondok itu ada hukuman gitu ya dok. Jadi kalau misalnya sarungnya nggak ada atau apa, jadi main Oh, amannya ambil aja yang karena Ambil aja dulu. apalagi dok. Hmm. Tidak menjaga kebersihan kamar, Mbak. Udah ya. Udah masuk kayaknya dok. Oke, berarti sekarang apalagi akses ke layanan dan obatnya gimana kira-kira dok? Atau apa ya peran pengurus atau ustadznya mungkin dari sisi itu sosialnya silakan.
Peran Pengurus atau peran ustadz. Ustazah. Mm-mm. Mungkin perlu dukungan ya. Nah, jadi ustadznya kalau ngelihat anaknya garuk-garuk, gatal-gatal, udah langsung dibawa ke UKS misalnya. Stigma tadi dok, kalau belum kena skabies belum mondok. Masih gitu ya dok? Iya dok, betul dok, Masih. memang gitu dok. Tuh, ya Memang Allah, wajib katanya dok. wajib ya. Stigma yang di masyarakat ya. Masuk ke Hmm, mana itu dokter Yudi? eh, Masih adanya stigma Masuk ke sosial bahwa ya? Tetap masuk ke sosial sosial dok, dokter, pasti masuk ke apa? sosial. Masih adanya stigma, Apa ya? nggak skabies, nggak jadi ustadz gitu ya dok. Skabies merupakan Belum hal yang mondok. Kalau gimana dok? Masih adanya stigma di lingkungan pesantren. Kalau skabies itu Diperkenalkan. apa ya? Apa ya? Wajib penyakit terkena apa? penyakit Skabies adalah penyakit Normalisasi ya, penyakit yang yang di penyakit biasa apa penyakit anak pondok gitu ya dok ya. iya iya jadi wajar aja loh dok itu maksudnya Iya. kan. iya. bahwa adalah hal yang Dinormalisasi ya dok, adalah hal yang biasa. Eh, dan Skabies adalah hal yang biasa di lingkungan wajar ya. pesantren, hal yang wajar, iya. Oke, akses ke layanan obat dok. Apakah di pesantrennya ada UKS, Poskestren, ketersediaan obat skabies? Kadang ada UKS-nya, tapi obat skabiesnya nggak ada malah. Nah, itu. Mm-mm. Kondisi sanitasi udah semua kayaknya ya dok. Oh ini dok, komunikasi dengan orang tua gimana kalau anaknya terkena skabies? Misalnya komunikasi dengan orang tua. Biasanya kalau di pondok di tempat ini dok, Gimana komunikasi? pengasuhnya pengasuhnya membawa berobat dulu. Kalau enggak sembuh, baru mereka telepon orang tuanya untuk dibawa berobat keluar. Iya, tapi kan apa harus ada mekanisme komunikasi ya dok ya? Hmm, ada santri yang terkena skabies. Oke, apalagi dok kira-kira dok untuk sosial lingkungan. Udah kayaknya ya dok ya, biopsikososial. Spiritual perlu nggak dok kita buat biopsikososio spiritual kultural. Kalau kultural kayaknya enggak ya dok. Spiritual? Ya itu tadi ya dok spiritual tuh apa ya? Bisa sih dok, maksudnya kalau di pondok itu kan kebersihan itu udah sebagian dari iman gitu dok. Iya Benar doa sih. ya, doa kesabaran, kebersihan. So, iya iya betul. Jadi kita harus ini di aspek spiritualnya. Doa kesabaran bahwa apa perilaku kebersihan itu sebagian dari iman. Saya curiga Dokter Meli ini mantan anak pondok ini kayaknya nih. Pondok pesantren kilat tadi loh dok. Iya iya. Mondok dok, tapi cuman sore doang. Saya mondok, nggak mondok, nggak mau. Nah ya pesantren kilat itu aja. Tapi pas ya di rumahnya anak-anak pondok semua dok, makanya dia hafal. Masya Allah.
ini ya dok, gini dok maksudnya dok. Iya, kepercayaan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Menanamkan kepercayaannya supaya anak-anak perilakunya bagus, PHBS-nya. Oke. Biopsikososial udah. Untuk tata laksananya dok, farmakologisnya bagaimana untuk PCC-nya? Permetrin ya dok, permetrin 5%. Per meter 5%, Dok. Mm-mm. Berarti eh iya, tata laksana atau rencana perawatan. Dokter Lagi. satu menit lagi. Ya ampun, lagi diskusi enak-enaknya ya, Dok. Ya. Nanti mungkin dok kalau FOMC ditambahkan aja mungkin perlu adanya apa ya home visit ya visitasi ke pesantren terus mungkin ini Zoom dengan keluarga mungkin dok tentang kondisi anaknya atau gimana itu aja dok FOMC-nya mengedukasi keluarga juga terutama orang tua tentang skabies ini melalui Zoom juga. Kalau pulang jangan bawa-bawa pulang skabiesnya. Iya. Menjaga imunitas anaknya juga ya dok ya, makan yang bergizi gitu ya. Mungkin dibawakan apa ya suplemen tambahan. Terima kasih dokter. Oleh